Bayangkan, sebuah niat tulus yang berawal dari kepedulian di jalan sepi. Seorang pemuda buruh bengkel bernama Andra, menemukan gadis pingsan. Dia tak tahu siapa gadis itu. Tak tahu masa lalunya, apalagi rahasia besar yang ia sembunyikan. Namun, di balik kebaikan tulus yang ia berikan, balasan yang didapat justru jauh lebih besar dan kontroversial. Bukan dalam bentuk materi, melainkan sebuah ikatan yang rumit, yang memaksa Andra menghadapi sebuah dilema tak terduga, apakah niat tulusnya adalah anugerah atau justru belenggu baru yang menguji hatinya? Sore itu, bias jingga matahari yang mulai meredup menyelinap malas di antara dedaunan rimbun, melukis bayangan panjang di jalan setapak. Andra, dengan langkah gontai dan punggung yang terasa pegal setelah seharian bergulat dengan mesin-mesin di bengkel kecilnya, menyusuri jalan pinggir sawah yang selalu sunyi. Tas kerjanya yang lusuh berayun lemah di tangan. Setiap malam, jalan ini adalah pelariannya dari hiruk-pikuk kota, tempat ia bisa mendengar suara jangkrik dan melupakan sejenak beban hidup. Namun, sore ini, keheningan itu terusik oleh sesuatu yang aneh. Matanya yang lelah menangkap siluet samar di kejauhan. Sesosok tubuh tergeletak tak berdaya di pinggir jalan, seperti boneka yang dibuang sembarangan. Jantung Andra berdegup kencang, menepis rasa lelah yang menghimpit. Dengan langkah terburu-buru, ia mendekat. Ya Tuhan, gumamnya lirih, napasnya tertahan. Seorang gadis terbaring tak sadarkan diri. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan di atas tanah, wajahnya pucat pasi seolah kehabisan darah. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna coklat muda, dengan sebuah tas kecil tergeletak di sampingnya. Panik menyergap Andra. Ia menunduk, mencoba menepuk bahu gadis itu dengan hati-hati. Mbak, kamu dengar saya?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Tak ada respons. Gadis itu tetap diam, napasnya terdengar berat dan pelan. Andra menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain yang bisa dimintai bantuan, tetapi jalan itu kosong melompong. Gawat. Kalau aku tinggalin bisa bahaya. Tapi kalau aku bawa sendiri, semoga masih sempat, batin Andra, mencoba mengambil keputusan cepat. Dengan hati-hati, Andra menyentuh tangan gadis itu. Dingin. Kekhawatiran kian mencekik. Meski tubuhnya sendiri sudah kelelahan, rasa kasihan mengalahkan segalanya. Ia mengangkat tubuh mungil gadis itu dalam dekapannya. "Aku harus cepat cari pertolongan," desisnya sambil melangkah terburu-buru. Keringat mulai membasahi wajahnya. Ia hanya fokus membawa gadis itu seaman mungkin, hatinya terus berdoa. Beberapa menit kemudian, ia melihat seorang bapak tua sedang mendorong sepeda motor. "Pak, tolong, Pak. Ada orang pingsan," teriak Andra. Bapak itu terkejut, segera membantu Andra membawa gadis itu ke rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, Andra terus menunduk memperhatikan wajah gadis itu. Di balik pucatnya, ia melihat kecantikan yang lembut, alis rapi, dan kesan rapuh yang entah mengapa membuat hati Andra bukan hanya iba, tetapi juga penasaran. Siapa dia? Kenapa sendirian di jalan sesepi ini? Pertanyaan itu berputar di benaknya. Sekitar 15 menit kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Perawat dengan sigap membawa tandu. "Cepat bawa ke dalam. Tekanan darahnya turun," ujar salah seorang perawat. Andra menurunkan gadis itu ke tandu, hatinya sedikit lega, meski kecemasan belum sirna sepenuhnya. Ia mengikuti perawat masuk ke ruang gawat darurat. Di ruang tunggu, Andra duduk terdiam, bajunya basah oleh keringat, napasnya masih terengah-engah. Pikirannya campur aduk. Ia tidak mengenal gadis itu sama sekali, tak tahu namanya, asalnya, atau apa yang menyebabkannya pingsan. Namun, ada dorongan aneh dalam hatinya untuk tetap menunggu. "Mungkin aku cuma orang asing buat dia, tapi kalau aku tinggalin sekarang rasanya nggak tenang," batin Andra. Waktu berjalan lambat, jarum jam di dinding ruang tunggu berdetik keras. Andra sesekali menghela napas panjang, menatap pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Sore itu, tanpa pernah direncanakan, hidup Andra mulai berubah. Dari sekadar pulang kerja melewati jalan sepi, kini ia berada di rumah sakit, menunggu seorang gadis yang baru saja ia temukan tak berdaya. Ia tidak menyadari bahwa dorongan tulusnya ini, yang bercampur dengan rasa kesepian mendalam, akan menjadi awal dari ikatan yang lebih kompleks dan mungkin kontroversial.
Andra masih duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit, kedua tangannya digenggam erat, mencoba menenangkan perasaan yang masih bergejolak. Rasa penasaran bercampur cemas membanjiri hatinya. Pintu ruang gawat darurat tertutup rapat, hanya suara samar langkah perawat dan alat medis yang terdengar dari dalam. Jarum jam dinding terasa begitu lambat bergerak. Baru sekitar 20 menit, tetapi baginya waktu itu seakan berjalan berjam-jam. Aduh, semoga dia enggak kenapa-kenapa, gumam Andra pelan, hampir seperti doa. Tak lama, seorang dokter keluar dari ruang perawatan. Andra refleks berdiri. "Dok, bagaimana keadaannya?" tanyanya penuh harap. Dokter itu tersenyum tipis. "Kamu keluarganya?" Andra agak kaku. Bukan, Dok. Saya cuma orang yang nemuin dia pingsan di jalan." Dokter mengangguk pelan. "Syukurlah kamu cepat bawa ke sini. Kondisinya sempat drop karena kelelahan dan dehidrasi, tapi sekarang sudah mulai stabil. Kami pasang infus dan beri cairan. Untuk sementara biarkan dia istirahat." Andra menghela napas lega, rasa berat di dadanya sedikit terangkat. "Alhamdulillah," bisiknya. "Kalau begitu, kamu bisa tunggu di ruang rawat. Pasiennya sebentar lagi dipindahkan," tambah dokter itu sebelum kembali masuk. Tak lama kemudian, dua perawat keluar mendorong ranjang pasien. Di atasnya, gadis itu terbaring dengan wajah masih pucat, namun terlihat lebih tenang. Andra mengikuti perawat hingga ke ruang rawat inap. Di kamar sederhana bercat putih, ranjang itu ditempatkan di dekat jendela. Andra duduk di kursi samping ranjang, menatap gadis itu yang masih terlelap dengan selang infus menempel di tangannya. Dalam hati Andra masih bergumam, "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bisa sampai pingsan sendirian di jalan sepi?" Baru kali ini ia begitu peduli pada seseorang yang sama sekali belum dikenal. Biasanya, sepulang kerja Andra hanya ingin cepat sampai rumah untuk istirahat, tetapi malam itu ia rela menunggu dan menjaga. Ia bahkan mengingat ibunya di kampung. Pikiran itu membuat hatinya semakin mantap untuk bertahan. Beberapa jam berlalu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Andra menyandarkan tubuhnya di kursi. Kantuk mulai menyerang, tetapi ia menahan diri. Pandangannya tetap tertuju pada gadis itu. Entah kenapa, ia merasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara lirih. Gadis itu mengerang pelan, kepalanya sedikit bergerak. Andra spontan tegak. Dia sadar, ucapnya pelan dengan wajah penuh harap. Namun ternyata gadis itu hanya menggeliat sebentar lalu kembali diam. Nafasnya mulai lebih teratur. Meski belum benar-benar sadar, Andra lega melihat ada tanda-tanda perbaikan. Sambil menatapnya, Andra mencoba menebak-nebak. Usianya mungkin sekitar awal 20-an, sebaya dengannya. Kulitnya bersih meski kini tampak pucat, dan rambut hitam panjangnya sedikit kusut. Andra mengusap wajahnya sendiri, merasa janggal. "Baru juga ketemu kok aku sudah kepikiran terus begini," batinnya. Esok pagi, ketika sinar matahari mulai masuk lewat jendela, Andra terbangun karena silau. Punggungnya pegal. Ia menoleh dan hatinya sedikit berdebar. Gadis itu mulai menggeliat. Kelopak matanya perlahan terbuka. Andra refleks bangkit. Syukurlah. "Kamu sudah sadar?" ucap Andra dengan suara pelan. Gadis itu menatap bingung, pandangannya masih kabur. "Kamu siapa?" tanyanya dengan nada lemah. Andra tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Aku Andra. Aku yang nemuin kamu pingsan di jalan kemarin sore. Terus aku bawa kamu ke rumah sakit ini." Gadis itu terdiam sejenak, memejamkan mata sebentar seperti berusaha mengingat. Lalu matanya kembali terbuka, kali ini ada air bening yang menggantung di sudut matanya. "Kalau bukan kamu, mungkin aku?" ucapnya terbata, suaranya tercekat. Andra buru-buru menggeleng. "Sudahlah, jangan dipikirin. Yang penting sekarang kamu selamat dan bisa istirahat." Gadis itu menatap Andra dengan mata yang berkaca-kaca. Senyum tipis terukir di wajah pucatnya. "Terima kasih banyak, Andra." Mendengar namanya disebut dengan nada begitu tulus membuat dada Andra terasa hangat. Ia tidak menyangka ucapan sederhana itu bisa membuatnya terenyuh. Perawat masuk, lega melihat putri sudah sadar. Ia berterima kasih pada Andra.
Setelah perawat keluar, Putri menatap Andra lagi. Kamu pasti capek ya semalam tidur di kursi demi jagain orang yang bahkan belum kamu kenal? Andra tertawa kecil. Hehe. Iya sih agak pegal. Tapi enggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Lagi pula, aku memang enggak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Putri menunduk, pipinya memerah samar. Ia terharu. Suasana kembali hening sejenak sampai akhirnya Putri membuka suara. Andra, aku enggak tahu bagaimana harus balas kebaikanmu. Aku benar-benar berhutang nyawa sama kamu. Andra menggeleng cepat. Enggak usah dipikirin begitu. Aku cuma kebetulan lewat dan lihat kamu butuh pertolongan. Putri menatapnya dalam-dalam. Enggak semua orang begitu, Andra. Banyak orang sekarang sibuk sama urusan masing-masing. Kalau kamu enggak berhenti waktu itu, aku enggak tahu apa yang bakal terjadi. Andra terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa tersenyum. Meski di dalam hati ia memang merasa berbeda. Memang benar tidak semua orang mau repot-repot menolong orang asing. Andra pulang dengan hati yang penuh kehangatan, tetapi juga dipenuhi tanda tanya. Ia merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar, seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya. Rasa peduli yang awalnya tulus kini berpilin dengan kebutuhan pribadinya untuk merasa dibutuhkan. Apakah ini benar-benar takdir, ataukah hanya sebuah proyeksi dari kesepian panjangnya? Hari-hari setelah Putri sadar, Andra masih sering datang menjenguk. Kadang sepulang kerja, kadang di pagi hari sebelum bengkel dibuka. Ia membawa buah atau sekadar air mineral, bukan karena kewajiban, melainkan karena dorongan yang semakin kuat di hatinya. Setiap kali Andra datang, wajah Putri selalu berbinar, senyumnya menghangatkan suasana kamar rumah sakit. Mereka mulai terbiasa mengobrol, bercerita tentang hal-hal kecil hingga tertawa bersama. Dalam setiap kunjungan, Andra merasakan sesuatu yang ia cari selama ini, rasa dibutuhkan, sebuah tujuan. Suatu sore saat matahari sudah condong ke barat, Andra datang membawa sekantong jeruk. Nah, ini buat kamu biar cepat sehat, katanya sambil meletakkan jeruk itu di meja. Putri tersenyum, matanya berbinar. Kamu repot-repot banget, Andra, padahal aku nggak minta. Andra mengangkat bahu. Enggak repot kok. Lagi pula aku cuma pengen lihat kamu sembuh biar nanti enggak perlu lagi ketemu aku di rumah sakit begini. Putri tertawa kecil. Tapi justru gara-gara aku pingsan aku jadi ketemu orang baik kayak kamu. Ucapan itu membuat Andra terdiam sejenak. Ada rasa hangat yang merayap di dadanya, perasaan yang asing namun menyenangkan. Ia buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak terlihat canggung. Obrolan mereka berlanjut, hingga akhirnya Andra memberanikan diri bertanya, Putri, sebenarnya waktu itu kamu kenapa bisa sampai pingsan di jalan? Kamu sakit apa? Pertanyaan itu membuat senyum Putri sedikit meredup. Ia terdiam sejenak, menunduk, seakan sedang memilih kata yang tepat untuk menjawab. Aku. Putri menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan. Aku sebenarnya enggak punya masalah kesehatan serius. Aku pingsan karena kecapean. Mungkin juga karena jarang makan teratur. Andra mengernyit, merasa bingung. Kok bisa? Maksudnya kamu kerja terlalu berat, ya? Putri menatap Andra dengan mata sendu, ada rasa lelah yang dalam di sorotannya. Iya, Andra. Aku kerja di kota ini sendirian. Orang tuaku di kampung sudah enggak mampu. Adikku masih sekolah. Aku harus banting tulang supaya bisa kirim uang tiap bulan. Kadang aku lupa jaga kesehatan, kadang cuma makan sekali sehari. Aku pikir aku kuat. Ternyata tubuhku enggak sanggup. Andra terdiam. Ia bisa merasakan beratnya beban yang Putri pikul. Gadis itu masih muda, tetapi harus menanggung tanggung jawab besar demi keluarganya. Mirip denganku, hanya saja aku tidak sekuat itu dulu, pikir Andra, teringat bagaimana ia sering iri pada perhatian yang diterima adiknya. Kenapa kamu enggak cerita sama teman atau orang dekatmu di sini? Tanya Andra hati-hati. Putri menggeleng pelan. Aku enggak punya banyak teman, Andra. Aku kerja di sebuah toko, jam kerjanya panjang. Pulang kerja biasanya aku langsung istirahat di kos. Jadi, ya aku jalani semua sendiri. Ada hening yang cukup panjang setelah itu. Andra menatap Putri dengan rasa iba sekaligus kagum.
Gadis itu rapuh secara fisik, tetapi hatinya begitu kuat. Aku salut sama kamu, Putri. Enggak semua orang sanggup berjuang kayak gitu. Tapi janji ya, mulai sekarang kamu harus jaga kesehatanmu. Kalau kamu sakit, siapa yang mau jagain adikmu di kampung? Ucap Andra tegas tapi lembut. Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. Iya, kamu benar. Aku sering terlalu keras sama diri sendiri. Aku cuma takut kalau aku berhenti sebentar, adikku enggak bisa sekolah. Andra spontan tersenyum menenangkan. Hei, kamu enggak sendirian sekarang. Kalau butuh bantuan, jangan ragu cerita. Mungkin aku enggak bisa banyak bantu soal uang, tapi setidaknya aku bisa dengerin kamu. Mendengar itu, Putri menatap Andra dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru, juga kepercayaan yang perlahan tumbuh. Terima kasih, Andra. Kamu orang pertama di kota ini yang benar-benar peduli sama aku, katanya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Andra. Ia tidak pernah menyangka niat sederhana untuk menolong orang asing bisa membuatnya jadi orang yang berarti dalam hidup seseorang. Malam itu sebelum pulang, Andra kembali menatap Putri yang sudah terlihat lebih tenang, tertidur dengan wajah damai. Di perjalanan pulang, pikiran Andra penuh dengan bayangan Putri. Ia merasa seakan menemukan alasan baru untuk menjalani hari-harinya. Bukan lagi sekadar bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga karena ada seseorang yang kini diam-diam ingin ia lindungi. Andra tidak tahu apakah perasaan itu hanya rasa iba, atau mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan rumit, sebuah proyeksi dari kebutuhannya sendiri untuk menjadi seorang pahlawan. Hari-hari berikutnya, kondisi Putri semakin membaik. Wajahnya yang semula pucat perlahan mulai kembali cerah, tubuhnya yang lemah kini sudah lebih kuat. Dokter bahkan berkata kalau ia bisa segera pulang dalam beberapa hari. Kabar itu tentu membuat Andra lega. Namun, di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang aneh di hatinya. Kalau Putri pulang, apakah aku masih bisa ketemu dia setiap hari? Atau setelah ini kami enggak lagi sering berhubungan? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Sebuah rasa takut yang samar mulai menyelinap. Suatu sore, Andra datang menjenguk seperti biasa. Putri sudah bisa duduk di ranjang dengan lebih tegak, mengenakan pakaian pasien yang rapi. Rambutnya disisir sederhana. Wajahnya tampak lebih segar dibanding sebelumnya. Wah, hari ini kelihatan sehat banget, sapa Andra sambil tersenyum. Putri tertawa kecil. Hehe. Iya, semua berkat kamu juga, Andra. Kalau kamu nggak bawa aku ke sini, mungkin aku nggak akan bisa duduk seperti ini. Andra menggeleng. Jangan terus-terusan bilang begitu. Aku cuma kebetulan lewat. Putri menatapnya serius. Buat kamu mungkin kebetulan. Tapi buat aku itu pertolongan besar. Aku nggak tahu bagaimana caranya balas budi ke kamu. Andra menunduk sebentar lalu tertawa ringan. Kalau kamu sehat dan bisa terus berjuang, itu sudah cukup jadi balasan buatku. Namun, ternyata bagi Putri, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Ada sesuatu yang ia simpan, sesuatu yang ia anggap sebagai balasan tak terduga untuk Andra. Keesokan paginya, dokter resmi mengizinkan Putri pulang. Andra datang untuk menemaninya keluar dari rumah sakit. Ia membantu membawakan tas kecil milik Putri, sementara gadis itu berjalan pelan dengan senyum penuh syukur. Di depan pintu rumah sakit, Putri tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke Andra. Andra, sebelum kita pergi, aku mau ngomong sesuatu. Andra sedikit bingung. Ngomong apa? Putri menarik napas dalam lalu menatapnya dengan mata jernih. Aku enggak punya banyak yang bisa aku kasih ke kamu. Aku enggak kaya. Aku enggak punya barang berharga. Tapi aku janji aku enggak akan lupa sama kebaikanmu. Aku akan anggap kamu sebagai orang penting dalam hidupku mulai hari ini. Andra terdiam. Ucapan itu sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Hatinya bergetar, tak menyangka mendapat pengakuan seperti itu dari seseorang yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Putri, Andra ingin berkata sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap gadis itu dengan mata hangat. Putri tersenyum, mulai sekarang. Jangan anggap aku orang asing lagi, ya. Kalau kamu butuh teman cerita, kamu bisa cari aku. Kalau kamu capek, kamu bisa datang ke kosku.
Aku ingin jadi orang yang juga bisa ada buat kamu. Sama seperti kamu ada buat aku. Andra menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya penuh sesak dengan rasa haru. Ia tidak pernah membayangkan niat kecilnya menolong seseorang bisa membawa balasan berupa hubungan yang tulus seperti ini, sebuah pengakuan yang memenuhi kekosongan dalam dirinya. Mereka lalu berjalan bersama menuju kos Putri. Sepanjang jalan, suasana terasa hangat. Putri beberapa kali tertawa kecil saat Andra bercerita tentang kesehariannya di bengkel. Andra pun mendengarkan cerita Putri tentang adiknya di kampung yang sedang sekolah menengah, dan betapa ia ingin adiknya bisa punya masa depan lebih baik. Putri mengingatkanku pada diriku yang dulu, ingin menjadi pelindung. Ini kesempatan keduaku, pikir Andra. Sesampainya di depan kos sederhana berlantai 2, Putri berhenti lagi. Ia menatap Andra sambil menggenggam tasnya erat-erat. Andra, sekali lagi terima kasih. Aku tahu aku nggak bisa langsung membalas semua kebaikanmu, tapi aku janji aku akan berusaha. Mungkin bukan dengan uang atau barang, tapi dengan ketulusan. Andra tersenyum hangat. Aku nggak minta apa-apa, Putri. Bisa lihat kamu sehat aja aku sudah senang. Putri menunduk. Wajahnya memerah samar. Ia lalu berkata lirih, kalau begitu, izinkan aku membalasmu dengan cara yang aku bisa. Aku ingin jadi temanmu, Andra. Bukan hanya untuk sekarang tapi seterusnya. Andra terdiam sejenak. Dalam hati ia merasa bahwa inilah balasan yang benar-benar tidak ia duga. Balasan yang jauh lebih berharga dari apapun. Sebuah ikatan yang tulus. Sebuah hubungan yang lahir dari rasa syukur dan kepedulian. Hari itu mereka berpisah dengan senyum yang sama-sama tulus. Namun keduanya tahu sejak saat itu hidup mereka sudah tidak lagi sama. Andra pulang dengan hati yang penuh kehangatan, tetapi juga sebuah bayangan kegelisahan. Ia merasa mendapatkan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar, seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, di sisi lain, ia mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan ini datang tanpa harga? Apakah Putri, dengan segala ketergantungannya, akan menjadi tujuan atau justru belenggu baru baginya? Hari-hari setelah Putri keluar dari rumah sakit menjadi babak baru bagi Andra. Setiap pulang kerja, entah kenapa langkah kakinya selalu mengarah ke kos Putri. Bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya merasa tenang setiap kali bertemu gadis itu. Putri pun tak pernah keberatan. Justru ia terlihat senang ketika Andra datang. Kadang mereka makan bareng di warung dekat kos, kadang hanya duduk santai di depan teras sambil mengobrol hal-hal ringan. Tapi di balik percakapan sederhana itu, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kedekatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, yang bagi Andra, perlahan menjadi sebuah ketergantungan. Suatu malam setelah mereka selesai makan di warung pecel lele langganan, Putri tiba-tiba berkata, Andra, aku pernah kepikiran kalau waktu itu kamu nggak lewat di jalan itu, mungkin aku nggak akan duduk di sini sekarang. Aku nggak akan bisa ketawa bareng kamu kayak gini. Andra menoleh melihat wajah Putri yang diterangi lampu jalan. Matanya berbinar, suaranya tulus. Andra terdiam sesaat lalu menjawab dengan suara pelan. Mungkin memang sudah jalannya Putri. Tuhan ngatur semuanya. Aku juga bersyukur waktu itu bisa ada di sana. Putri tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Andra terasa hangat, memenuhi celah kesepian yang selama ini ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka makin erat. Andra sering membantu Putri mengantarkan barang belanjaannya, atau sekadar menemaninya membeli kebutuhan sehari-hari. Putri pun selalu ada ketika Andra butuh teman cerita setelah seharian kerja di bengkel. Hingga pada suatu sore, Putri memberanikan diri bercerita lebih dalam tentang hidupnya. Mereka duduk di teras kos. Angin sore berhembus pelan. Andra, aku pengen cerita sesuatu yang belum pernah aku bilang ke siapa-siapa di kota ini, ujar Putri dengan suara hati-hati. Andra menoleh serius. Cerita apa, Put? Putri menarik napas panjang. Aku ke kota ini karena ingin bantu biaya sekolah adikku. Orang tuaku di kampung sudah enggak mampu. Aku kerja apa aja kadang jadi SPG, kadang bantu di warung. Tapi karena kecapean, aku sering enggak jaga kesehatan sampai akhirnya aku pingsan di jalan itu. Andra mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul Putri.
Tetapi di balik kelembutan wajahnya, ada tekad kuat yang membuatnya tetap bertahan. "Putri, kamu hebat," kata Andra akhirnya. "Aku enggak tahu banyak orang yang sekuat kamu. Kamu berjuang bukan buat dirimu sendiri, tapi buat keluargamu juga." Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma enggak mau adikku berhenti sekolah. Aku ingin dia punya masa depan lebih baik daripada aku." Andra tersenyum tipis. "Kalau gitu mulai sekarang jangan tanggung semua sendirian. Kamu punya aku, Put. Mungkin aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku mau ada buat kamu." Ucapan itu membuat air mata Putri menetes. Ia menutup wajahnya sebentar lalu menatap Andra dengan mata berkilau. "Terima kasih, Andra. Aku nggak sangka bisa ketemu orang sebaik kamu di kota ini." Sejak hari itu, ikatan mereka bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam, rasa saling percaya, rasa ingin saling menjaga. Andra sendiri mulai menyadari Putri bukan hanya seseorang yang ia tolong di jalan. Putri kini sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya, sebuah pengakuan yang Andra butuhkan untuk merasa berarti. Beberapa minggu kemudian sebuah kejadian kecil semakin menguatkan hubungan mereka. Saat Andra sakit karena kehujanan di bengkel, Putri datang menjenguk ke rumah kontrakannya. Ia membawa bubur hangat dan obat. "Andra, sekarang gantian aku yang jaga kamu," katanya sambil meletakkan mangkuk di meja. Andra terharu. Meski tubuhnya lemah, ia merasa begitu diperhatikan. "Putri, kamu nggak harus repot-repot begini." Putri menggeleng. "Buat aku ini bukan repot. Ini balasan kecil dari apa yang kamu lakuin buat aku dulu." Andra hanya bisa tersenyum. Dalam hati ia sadar. Balasan terbesar bukanlah bubur atau obat yang dibawa Putri, melainkan ketulusan dan kehadirannya di saat ia membutuhkan. Namun, saat itu juga, Andra merasakan sebuah keanehan. Di balik kehangatan ini, muncul bayangan samar tentang masa lalu. Ia teringat adiknya yang selalu sakit-sakitan, bagaimana perhatian orang tuanya selalu tercurah pada adiknya, meninggalkan Andra merasa terabaikan. Kini, ia menemukan figur yang bisa ia jaga, yang membutuhkannya secara mutlak, sebuah peran yang dulu ia idam-idamkan namun tak pernah ia dapatkan. Hari-hari pun terus berjalan. Mereka semakin sering bersama, semakin saling mengenal. Hingga suatu malam saat mereka duduk berdua di taman kota, Andra akhirnya memberanikan diri berkata, "Putri, aku nggak tahu apa kamu ngerasain hal yang sama, tapi yang jelas aku bersyukur banget bisa kenal kamu. Aku nggak mau kehilanganmu." Putri menatapnya lama. Senyum kecil muncul di wajahnya lalu ia berkata pelan, "Aku juga, Andra. Aku pikir awalnya kamu hanya orang asing yang nolong aku, tapi ternyata kamu lebih dari itu." Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Namun hening itu bukan kekosongan, melainkan kehangatan yang rumit. Malam itu keduanya saling menyadari sesuatu. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Bukan hanya kisah seorang pria yang menemukan gadis pingsan di jalan, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan dua hati yang dipertemukan di waktu yang tepat. Sebuah takdir yang aneh, yang bagi Andra, terasa seperti sebuah belenggu emas. Ia telah menemukan tujuan, pengakuan, dan seseorang yang sepenuhnya bergantung padanya. Ini adalah balasan yang ia dambakan, namun sekaligus sebuah ironi. Dalam usahanya mengisi kekosongan diri, ia mungkin telah membangun sebuah sangkar, di mana ia adalah penjaga sekaligus narapidana dari kebaikan hatinya sendiri. Andra menatap langit malam yang bertabur bintang, bertanya-tanya apakah balasan yang tak terduga ini adalah sebuah anugerah atau ujian yang lebih berat tentang jati diri dan kebebasan. Kisah Andra dan Putri mengajarkan kita bahwa terkadang, balasan atas sebuah kebaikan tidak datang dalam bentuk yang kita duga. Hubungan yang mereka jalin, yang berawal dari rasa iba, perlahan tumbuh menjadi ketergantungan emosional yang ambigu dan menguji batas-batas moral. Ini adalah pengingat bahwa niat paling tulus sekalipun bisa membawa konsekuensi yang kompleks. Cerita ini, meskipun fiktif, disajikan untuk membuka mata kita akan dinamika hubungan manusia yang tidak selalu sederhana.